dan juga hashtag Altatem. Hampir ngomongnya Pipa Roar, soalnya kan sekarang bukan iya. EVOS. Oh iya Yang tadi lagi benar. bukan EVOS. Disimpan buat ini ya nanti ya Kalau kalau ketemu ketemu. EVOS, betul. Tapi ini dia untuk game yang kedua. Best of 3. Nah ini kalau ini nanti udah ending aku baru boleh bilang guys, pertandingan ke playoff. Kalau Alter Ego yang menang. Kalau 2-0 ya. Kita lihat ya. Oke, sementara dari Tas dengan Barat ya akan lebih berfokus untuk melakukan farming sampai dapat level 4 terlebih dahulu. Di arah mid-nya ini yang bakal mungkin agak sedikit kerat ya antara kedua mid laner Krite dan juga ada Rinsia. Karena menurut aku Rinsia ini dari segi damage juga oke loh. Betul. Dia bukan yang kayak hero cover tau gak sih? Iya. Hero damage gitu loh. Apalagi di late game nanti kan Faramis juga udah full item kan. Jadi Benar. makin seram lagi. Dan ini yang pengen Kolus bahas ya, Benedetta versus Lapu-Lapu. Gimana tuh, Sebelum Lapu-Lapu level 4, Benedetta tuh sebenarnya sedikit menang di landing phase-nya. Karena bisa clear cepat. Ya, Oke. dan itu bisa poking in and out juga enak kan. Ada an eye for an eye gitu untuk menghindarin Justice Blade dia si Lapu-Lapu kan. Betul. Tapi ketika Lapu-Lapu udah level 4 baru lain cerita. Kalau Lapu-Lapu udah punya Breakfast Fight itu udah boleh pegangan sih menurut aku. Karena dia bisa loncat kemana aja dengan instan, terus bisa ngincer ke siapa aja. Betul, dan Raging Slash-nya kan cepet banget untuk nge-clear wave kan. Jadi kayak langsung set immune, bisa langsung ngebalikin. But oke, kita bakal melihat aja seperti apa karena memang masih cukup pasif ya pergerakan dari kedua tim. Belum ada percobaan pick off karena mereka masih mencoba untuk melakukan poking aja. Meanwhile, Pai pun tadi mendeteksi keberadaan Rinsia nih karena emang gini rotasi dari mid lane sekarang Mo. Biasanya di wave kedua dan wave ketiga dan wave keempat ya. Antara wave ketiga atau bahkan wave keempat, mid lane itu bergeraknya ke area XP lane supaya nanti dia level 4. Iya. Nanti mid itu dikasih ke roamer kayak gini nih. Idoknya biar nanti dia level 4 dari minion yang ada. Masalahnya dia di zoning A tadi sama Krite. Iya. Setuju sih, itu info ya buat teman-teman ya. Yang Kolus sudah sempat baca juga di Academy, Hero Academy. Tapi kali ini Eternals Welcome sempat dibuka sama Tas terlalu cepat, tapi at least pemain-pemain dari RQ mereka bisa untuk menumbangkan Tas. Sementara di sisi lain lihat minion Fury yang begitu baik dari seorang Idok. Dan dari Rasti bakal coba dikejar namun masih bisa untuk melakukan minisan ke arah Dairon. Pai terjebak kali ini dan bahkan coba di cover oleh seorang Nino yang sudah ngebuka dengan adanya satu buah trofi. Tapi Idok bakal coba dikejar, where are you going Ians? Masih mencoba untuk menahan seorang Nino tapi poin kill masih bisa didapatkan oleh Nino. Terlalu berbahaya. Dari pergerakan dari Ian saya yang membuat Nino mendapatkan kill points-nya nih. Walaupun again ini Nino memberikan platingan full kepada Toy karena Nino tadi bergerak ke Turtle. Padahal dia masih Turtle yang pertama dan memang agak jarang ya untuk melihat gold laner bergerak ke area Turtle ketika di Turtle yang pertama. Karena kan agak jauh nih jaraknya. Biasanya iya. Betul, tapi Nino nih membalasnya dengan mendapatkan satu point kill juga Kak. Jadi dia dapetin sedikit level walaupun pengorbanannya adalah full plating dari Toy. Agak sayang sih tetap menurut aku ya. Karena goldnya lebih banyak plating. Bener, goldnya lebih banyak plating apalagi itu kumulatif kan. Sementara dari Idok kali ini menyelamatkan dirinya sebelum bisa di pick off oleh pemain-pemain dari Alter Ego. Dan Arki sana pun tidak mau terlalu overcommit. 2 lawan 3 tadi kita lihat di area bawah. 2 lawan 3 tadi. Cuma memang belum berhasil untuk menemukan korbannya ya. Karena dapat satu turtle, dapat 3 point kill. Ini merupakan keuntungan lagi untuk Arki Sena seperti di game yang pertama untuk di game ya. Dan sementara dari Idok memang masih punya Minion Fury. Tapi Krite sudah datang untuk memberikan backup ke arah pemain-pemain dari Alter Ego. 1 buah Feather of Heaven lagi-lagi untuk mendapatkan attack speed untuk Nino. So far Nino karena belum ke pick off jadi mungkin masih bisa match up dengan level dari Toy ya. Yang mungkin Toy sekarang juga sudah mulai di-poke habis-habisan. Dan Wolf Transformation udah mulai dibuka. Sementara dari Nino hanya ngepok aja untuk bisa dapetin lagi-lagi Platinum Gold yang sempat kita bahas tadi kok untuk Toy. Jadinya membuat Toy agak sedikit kenyang ya. Dan biasanya nih kalau di gold lane dia bikinnya tuh Wind Talker Endless Battle. Ya kan kalau Roger gold lane ya. Kalau Roger jungler itu beda lagi itemnya. Apa tuh? War X biasanya dibuat. Jadi dia benar-benar pengen scaling lah ya hitungannya ya. Apalagi kan Roger jungle tuh sebenarnya farmingnya lebih cepat, bisa ngikutin tempo lawannya kok. Betul. Makanya dia bisa menguntungkan. Tapi ini dia Ians ya, setengah darah. Dia harus menahan damage tadi dari teman-teman Alter Ego.
Karena darah tanpa udah mulai sekarat, ditelan dengan ada Eternal Welcome dan Tas berhasil melakukan pencurian walaupun dengan adanya Nether Realm. Dibalas Nether Realm lagi oleh seorang Cry. Looking for more karena ada Minion Fury tadi sempat dikeluarkan. Tapi sepertinya Pai masih cukup bebas. Idok berhasil tumbang dengan ada Wrecking Slash. Double kill untuk seorang Pai walaupun harus ditumbangkan oleh seorang Toy. Iya, pertukaran di mana 2 untuk 1, tapi Alter Ego mereka berhasil untuk mendapatkan turtle mereka yang kedua. Jadi RRQ Senna. Mereka harus cukup sabar dengan kerugian yang mereka dapatkan dengan kehilangan 2 pemain. Ians memang tumbang, Idok pun tumbang. Tapi di sisi lain memang membuat Toy berhasil untuk mendapatkan poin kill yang pertama dengan menumbangkan Pai yang udah dapetin double killnya. Sementara reset lagi, kali ini Alter Ego mereka memang so far udah bisa dapetin 1 turret di area atas sih. Cuma masalahnya RRQ ini jangan terlalu tertinggal menurut aku. Terlalu lama ini bakal bahaya karena kalau sampai outer turretnya pecah, map control akan didapatkan dengan cukup mudah oleh Alter Ego. Betul. Ketika map control dipegang, maka itu otomatis bakal membuat mereka semakin bisa melakukan pressure-nya, Mo. Semakin ditekan lagi. Tapi ya, again, dari RRQ Senna ya, perlahan tapi pasti kan ini mereka kejar-kejaran dari segi gold, dari segi map control. Dan kalau dari itemization, Feather of Heaven, dan itu udah menuju ke arah Stardom side. Sedangkan kalau dari Rogernya, ini udah mau buat juga ke arah Endless Battle kan, dimana Windtalker juga udah jadi dari seorang Toy. Udah dapetin attack speed lah ya, setidaknya sedikit dari Toy. Dan ini tinggal damage dari Nino aja sih. 1 Feather of Heaven, dan bahkan dia memang ada efek ini juga sih, heal juga yang didapatkan oleh pemain-pemain dari Rasi juga terutama. Sementara dari efek Tarifat yang mengenai ke arah serang Ian, Tazako terkena sedikit damage yang begitu perih, mencoba untuk bertahan dari Tazako, tapi sepertinya dia akan menjadi target pertama yang berhasil ditumbangkan oleh Dairen berkat dengan adanya 1 buah Electro Final Blow. Walaupun tukerannya sama outer bottom turret ya Mo ya. Iya. Tapi ini mau turtle ketiga, so otomatis harusnya ini bakal menjadi free turtle untuk teman-teman dari RRQ Senna sih, karena memang kontesnya bakal mencukup seperti Pai. Coba untuk langsung kepada Spectre-nya, tapi Ian dengan retribution masih cukup on point. Nether Realm terpancing, adanya Nether Realm balasan ditambah lagi dengan adanya Minion Fury membuat Krite-nya tumbang. Pai sendirian setengah darah tersisa, Appraisal Rat gak connect tadi ke arah Pai, masih bisa survive. Iya, dan Krite yang berhasil untuk ditumbangkan oleh pemain-pemain dari RRQ Senna. Dan ini bisa jadi kerugian yang cukup snowballing loh buat Alter Ego. Karena mereka barusan kehilangan Tas, terus kehilangan Krite lagi. Tapi at least selama dari god line-nya masih cukup aman, aku rasa Alter Ego mereka masih baik-baik aja sih. Cuma perbedaan networknya aja nih yang udah mulai dipegang sama RRQ Senna. 1000-an lah dipegang oleh RRQ Senna. Dan Alter Ego mereka harus mencari cara. Gimana caranya mereka nge-push ke arah dari jungle yang dimiliki oleh RRQ Senna. Buat pemain RRQ Senna ini nggak bisa mendekati ke arah jungle-nya, nggak bisa dapetin levelnya, so gap levelnya akan tertinggal cukup jauh. Makin ditekan jadinya ya Mo ya. Iya, makin di pressure lagi ya. Dan karena kayaknya Tas udah mulai respect juga sih menurut aku sama damage dari pemain-pemain di sana. Kalau dikasih snowballing terus, Tazako nggak bakal main dengan nyaman nantinya. Belum lagi Toy. Itu Ya dia. Itu bakal langsung auto menggila ketika melihat darahnya udah pada setengah kan. Dengan wall form, Lycan Pounce, masuk cakar-cakar gimana. Cakar-cakar. Tinggal pakai skill Raul. Tapi Raulnya sekarang masih istirahat ya. Karena baru dapetin 1 point kill, 1 assist juga. Mungkin menunggu tim fight besar. Apalagi sebenarnya menurut aku RRQ Senna dari tim fightnya diungguli loh. Efek sisi mereka cukup banyak. Mereka punya Minion Fury. Sementara Ian masuk maju ke area depan, mencoba untuk mengincar ke arah Rasi yang punya Bloom. Tapi sisi lain Minion Fury-nya udah dibuka begitu saja mengenai ke arah 4 pemain. Tapi Rasi ditumbangkan pertama kali oleh Ian. Sementara kali ini Pai menggila. Idok memang berhasil untuk ditumbangkan. Dan sementara pertukarannya hanya 1 untuk 1. Dan Alter Ego cukup dengan hal itu, dia nggak mau sampai kehilangan beberapa pemain lagi. Cukup dengan ada threat ke arah dari seorang Idok. Karena memang roamer tukar roamer ya kali ini. Dan Lordnya juga udah mulai spawn. That's why dari BG-nya Florin ya dikasih ke Nino. Diu, iya sampai lupa namanya gitu. Bunga, cenah. Biji bunga matahari. Oh iya, biji. Itu lotus. Beda ya? Beda ya? Gak apa-apa. Diu tuh embun artinya teman-teman. Tapi banyak juga sih yang bilang kalau bahasa ranked itu biji. Iya, bahasa ranked itu biji teman-teman sebutannya ya. Aduh, memang pemain ranked nih, aduh. Dark system ya guys ya. Polius. Oke, tapi kalau kita ngelihat dari Lord yang pertama yang sudah mulai dilihat juga oleh pemain-pemain dari Alter Ego, ini udah bakal jadi incaran sih untuk next objektifnya. Tapi masalahnya RRQ Senna mereka juga tidak mau melepaskan Lord dengan begitu mudah. Raul masih berada di bawah,
ditemani oleh Rins ya. Mereka bakal coba untuk bersihin lane terlebih dahulu. Tapi ingat posisi Nino nih jauh loh. Dan harusnya udah show up karena tadi dia sempat clear di area bawah. Bersama dengan adanya Dairon. Maka dari itu sebenarnya gini, ketika lane jauh dipegang sama Dairon, otomatis ini yang membuat Alter Ego harus khawatir nih kayak, wah ini bakal jebolin turret gak ya? Siapa yang harus defend di lane jauhnya? Dan ketika mereka ada satu orang yang show di lane jauh, ya RRQ Sena bisa dengan cukup cepat untuk ambil Lord yang pertama ini. Iya. Karena memang terlihat setupnya RRQ Sena masih cukup sabar ya menunggu di area rumputan, terutama dari efek crowd control. Ada Minotaur, ada Netherrealm juga yang bakal membuat eventnya lebih panjang. Ini yang harus diatasi sama Alter Ego. Oke, tapi Tazako udah mulai ngepok ke arah Ian, si Idok. Belum ada Minotaur yang dibuka, tapi at least Detonas Welcome menahan pergerakan dari Idok. Memang sudah ada yang dibuka, tapi di sisi lain lihat Pai-nya berhasil untuk mendapatkan Ian. Nino bakal maju kali ini. Main-main dari Alter Ego memuncalkan team fight kali ini bersama dengan adanya Nino yang sudah ngebuka entropy. Dan bahkan 2 pemain dari RRQ Sena hilang begitu saja. Team fight yang nggak begitu rapi sih aku bisa lihat dari RRQ Sena. Ya. Karena mereka harusnya tahu ketika Ian sudah tumbang, ini harusnya mereka udah nggak boleh paksa team fight. Karena mereka kaget tadi ketika inisiatif Detonas Welcome dari tasnya berhasil. Untuk dapat win-nya itu menuju ke arah Ians. Iya. Itu mahal banget tuh. Dan Netherrealm jadinya kepancing kan mau nyelamatin si Ians. Ternyata wah ini jadi bencana. Pai-nya pun sendirian masuk ke belakang ya kan. Dan gak ada yang berusaha untuk ngejagain Ians dari Pai. Iya, dan fokusnya Nino tuh tadi sebenarnya emang pengen coba jaga posisi dulu sih. Karena gimana pun ada pergerakan dari Dairon yang bisa masuk ke lini belakang dari Alter Ego. Cuma menurut aku Alter Ego ini eksekusinya rapi karena mereka tahu dari RRQ Sena punya damage. Mereka mau coba untuk paksa kontes Lordnya, mereka harus pick off dulu yang punya retri. Jadi paksain tim fightnya jadi 4 lawan 5. Dan itu works buat Alter Ego, apalagi Tazako yang punya Detonas Welcome kok. Betul. Tinggal langsung ditelan gitu kan. Tapi ini Nah, dia itu. udah mulai ditelan lagi. Dilepain menuju ke arah belakang. Tapi lihat dari entropinya Nino juga cukup bebas posisinya. Keren berhasil untuk menembakkan Ian. Lordnya pun masih berdiri dengan tegak. Di mana base of turret yang menjadi rencana dari Alter Ego pun runtuh. Menjadi butiran debu karena Rinsia juga harus menjadi korban Ini berikutnya. sih kayaknya harus respect sama Nathannya Nino sih nextnya menurut aku. Dan Dairon gak bisa berbuat banyak. Alter Ego mereka tahu ini Darius bakal melakukan speed push karena tidak terlihat di area base dari RRQ Sena. Sementara RRQ Sena mereka mencoba untuk melakukan defense terlebih dahulu. Super Minion udah mulai masuk kali ini. Sementara base-nya bakal coba difokuskan begitu saja. Selain mencoba untuk menjaga Minion Fury memang karena 4 pemain tapi masih ada satu buah Netherrealm. Sementara menunggu Super Minion yang masuk ke area base-nya. Di area mid kali ini Yans mencoba untuk melakukan cover. Maju ke area depan. Town memang connect ke arah 2 pemain. Tapi Alter Ego mereka nggak mau melepaskan kesempatan ini begitu saja. Dairon mencoba untuk menahan dengan satu buah LT Final Blow melakukan clear cepat. Tapi di area bawah lihat ada Sirpai yang akan melakukan dorongan ke area bawahnya. Dan Alter Ego mereka bermain dengan cukup disiplin. Mereka nggak mau terlalu terburu-buru kok. Betul. Pelan-pelan aja yang penting pasti karena tadi minionnya juga udah habis kan. Dan mereka pun nggak mau maksain kayak tadi tuh ke BC ya kayak di game yang pertama mau. Lihat Nino sakit banget. Setengah darah langsung Toy. Ditembakin kelentang-kelentung sama entropinya Nino. Iya. Walaupun base tentara masih berdiri kokoh karena defensif yang cukup baik dari RRQ Sena. Alter Ego harus sedikit reset, mungkin ngabisin jungle-nya milik RRQ Sena dulu sebelum nantinya nunggu Lord berikutnya karena 25 detik lagi tuh nggak lama kok. Bentar lagi ya. Iya, nggak boleh terlalu overcommit sih menurut aku dari Alter Ego sendiri gimana pun. Damage Nyanto ini udah mulai berasa, plus Dairon jadi tadi juga masih punya high ground untuk RRQ Sena, jadi masih bisa untuk di-clear cepat. Cuma masalahnya memang Super Minion yang harus diperhatikan oleh pemain-pemain dari RRQ Sena akan bergerak nih menuju dari area mid dan juga area atas. Sementara Alter Ego masih dengan permainan disiplin ya, dan Dairon akan menjalankan laning jauh di area bawah. Betul. Kadang kan peran Dairon sebagai sweeper ya yang bisa nge-clear wave dengan cukup cepat dengan Electro tuh Iya. itu sangat-sangat penting sih. Yang membuat akhirnya mereka kurang minion untuk bisa end game-nya. Tapi ini dia Hidup. dari Lord sudah mulai sekarat. Entropy sudah mulai digunakan, ditelan lagi dari seorang Ian Siatase berhasil untuk mendapatkan Lord. Ian dengan darah yang amat sangat menggunakan Appraisal Breath tapi sepertinya tidak berhasil. Ian tumbang. Lihat deh timing Detonas Welcome dari Tazako. Dia tahu bakal maju Ian-nya kena kasih efek stun, ya kan? Dia langsung buka imunnya. Dia langsung buka imun, dia langsung Detonas Welcome dan gak punya kesempatan untuk Ian pakai retribution. Dan bahkan kali ini Dairon mencoba untuk dihalau dengan pergerakan Pai. Sementara 4 pemain dari Alter Ego udah mulai berfokus masuk area base-nya. Idok memang punya Minion Fury tapi gak punya damage yang cukup. Dan bahkan double kill diamankan oleh Alter Ego berhasil menjadi tim yang pertama kali ini menuju ke babak playoff dari grup A.
dan menurunkan arah ke sana menuju ke arah lower bracket. Well. Game yang bisa dibilang ditutup dengan cukup manis ya sama teman-teman dari